Halo everything, thank you buat kalian udah klik channel ini dan selamat datang. Kasian lah, ini udah sakit di fitnah pula Hello everything, nama gue Miko. Di channel ini gue akan storytelling about anything, mulai dari inspirational stories, legenda dan mitos, sejarah, anything, apa aja, oke? Geng, sepanjang perjalanan sejarah dunia banyak terdapat epidemi maupun wabah penyakit yang telah menelan banyak korban jiwa, mengubah jalanan sejarah, dan terkadang menandakan akhir dari sebuah peradaban. Sebut saja kolera, malaria, tuberkulosis, maupun COVID-19 yang sekarang ini telah berubah menjadi sebuah pandemi. Pandemi sendiri berasal dari sebuah bahasa Yunani yaitu pan, artinya semua, dan juga demos, yang artinya orang. Jadi pandemi adalah epidemi wabah penyakit yang mempengaruhi banyak orang dan menyebar secara cepat dan luas dan terjadi dalam skala besar global atau antar benua. Suatu penyakit ataupun kondisi bukanlah dikatakan sebagai pandemi hanya karena membunuh banyak orang, gengs. Melainkan penyakit atau kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai pandemi jika menyebar secara cepat dan luas dan juga menular antar sesama maupun melalui media perantara. Dilansir dari beberapa situs besar, berikut adalah 5 pandemi terbesar dalam sejarah manusia. Sejarah mencatat pandemi ini terjadi pada tahun 541 hingga 549 Masehi. Diperkirakan ada sekitar 30 hingga 50 juta korban jiwa atau sekitar setengah populasi dunia saat itu, gengs. Penyakit menular ini berasal dari kutu yang membawa bakteri Yersinia pestis yang menempel pada tikus hitam maupun lalat yang memakan persediaan makanan ataupun biji-bijian seperti gandum di kapal-kapal yang terbawa dari Mesir ke Laut Mediterania. Wabah ini dinamakan demikian ketika Kekaisaran Bizantium yang dipimpin oleh Kaisar Justinian. Wabah ini menginvasi ibu kota Bizantin yaitu Konstantinopel yang saat ini adalah Istanbul di Turki. Saat itu menewaskan hampir sekitar 1/5 populasi kekaisaran tersebut. Wabah pes ini secara cepat menyebar ke Eropa, Asia, Afrika Utara, dan Semenanjung Arab. Gejala yang dirasakan oleh penderita antara lain demam, munculnya bubo atau pembengkakan di ketiak ataupun pangkal paha, dan juga nekrosis atau warna kulit jadi kehitaman gitu, gengs. 800 tahun setelah Plague of Justinian, wabah yang sama muncul di Eurasia. Pandemi penyakit pes ini terjadi pada tahun 1347 hingga 1351 dari Asia Tengah melalui jalur sutra ke Eropa. Jalur sutra itu semacam jalur perdagangan, gengs. Diperkirakan menewaskan sekitar 1/3 populasi Eropa atau sekitar 20 juta untuk populasi Eropa itu sendiri. Dan secara populasi global itu menewaskan sekitar 75 hingga 100 juta orang atau sekitar 45% populasi dunia. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis ini disebarkan oleh kutu dari hewan pengerat seperti tikus hitam yang telah terinfeksi penyakit pes. Jadi kutu yang telah menggigit tikus tersebut ataupun lalat yang hingga pada bangkai tikus yang telah mati, inilah yang menyebabkan infeksi pada orang-orang. Gejala yang dialami oleh penderita antara lain munculnya bubo atau pembengkakan di sekitar ketiak atau pangkal paha, kemudian nekrosis, warna kulit jadi kehitaman, dan juga demam. Pada pandemi Black Death inilah asal mula kata dari kuarantin ataupun karantina. Pada saat itu pemerintah kota Ragusa di Italia melakukan karantina terhadap para pelayar untuk membuktikan mereka tidak membawa penyakit. Nah, hukum Venesia menamai kondisi karantina 30 hingga 40 hari ini sebagai Trentino. Smallpox atau cacar termasuk penyakit kuno yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Salah satu bukti yang dipercaya berasal dari abad ketiga sebelum Masehi dari mumi Raja Mesir Ramses kelima. Penyakit yang berasal dari virus variola ini dipercaya dibawa oleh para pedagang Mesir ke Eropa, Asia, dan Arab
pada milenium pertama. Hingga akhirnya pada abad ke-15, tepatnya tahun 1520, virus variola tersebut tiba di Amerika dan Oseania bersama dengan para penjelajah Eropa pertama. Diperkirakan korban jiwa tahun tersebut sebesar 90% Native Americans atau sekitar 11 juta penduduk asli pribumi menjadi 1 juta penduduk saat itu. Penyakit ini sangat menular dan bisa menyebar dari percikan ataupun droplet dari mulut ataupun hidung si penderita. Jadi batuk bersin gitu, gengs. Gejalanya seperti demam, nyeri otot, sakit kepala, dan yang kita tahu itu muncullah pustula atau bintik kecil berisi nanah yang bisa ninggalin luka bopeng di kulit wajah ataupun di sekujur tubuh. Hingga berabad kemudian, tepatnya di tahun 1796, seorang dokter dan ilmuwan Inggris bernama Edward Jenner memperkenalkan vaksin cacar. Hingga akhirnya pada tahun 1967, WHO bersama dengan para ilmuwan dunia berupaya untuk mengintensifkan upaya awal Edward Jenner tersebut untuk menghilangkan penyakit cacar. Sebagai informasi, cacar ini merupakan pandemi pertama yang berakhir dengan vaksin, tepatnya pada tahun 1979. Wabah penyakit terbesar sepanjang sejarah lainnya yaitu flu Spanyol yang terjadi pada tahun 1918 hingga 1920. Pandemi ini terjadi pada saat Perang Dunia Pertama yang disebabkan oleh virus influenza AH1N1. Penularannya terjadi melalui udara seperti batuk, bersin, dan juga ada faktor dari pergerakan pasukan selama Perang Dunia Pertama. Ini merupakan pandemi flu pertama dan terbesar di dunia selain pandemi flu lainnya seperti flu babi di tahun 2009. Gejala yang dialami oleh penderita antara lain demam yang tinggi, batuk bersin, cepat merasa lelah, dan juga paru-paru yang dipenuhi dengan cairan. Ada beberapa teori mengenai negara asal virus ini, yaitu Prancis, Inggris, Amerika. Namun sejarah mencatat dan yang paling terkenal itu adalah Spanyol. Ada cerita menarik kenapa Spanyol, karena walaupun Spanyol itu netral, dia tidak ikut Perang Dunia Pertama, namun saat itu Raja Spanyol, Alfonso ke-13 itu lagi sakit parah, gengs. Nah, jadi inilah yang muncul opini dari surat kabar yang bilang kalau virus ini berasal dari Spanyol. Kasihan lah, ini udah sakit difitnah pula, Pandemi yang berakhir di tahun 1920 ini diperkirakan menewaskan korban jiwa sekitar 17 hingga 100 juta orang atau sekitar sepertiga populasi dunia hanya dalam waktu 18 bulan lebih, gengs. Pandemi yang disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus ini berasal dari Kongo, Afrika di tahun 1920. Hingga akhirnya pada tahun 1981 diketahui sudah menyebar di 5 benua. Diperkirakan sejak tahun tersebut hingga tahun 1999 sudah ada sekitar 30 juta orang terinfeksi HIV dan 14 juta orang diantaranya meninggal dunia. HIV ini menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dengan menyerang jenis sel darah putih tertentu atau CD4 yang berperan penting dalam sistem kekebalan. Nah, inilah yang menyebabkan tubuh si penderita ini rentan terhadap segala penyakit. Virus HIV ditularkan melalui kontak darah, hubungan seksual tanpa pengaman, dan juga ASI dari ibu yang terinfeksi virus HIV. Namun, virus HIV dipastikan tidak akan menular dari aktivitas sehari-hari seperti mengobrol, berpegangan tangan, maupun berpelukan. Gejala yang dialami oleh penderita cukup bervariasi, gengs, seperti turunnya berat badan secara drastis, demam, diare, kemudian muncullah bercak atau ruam di sekujur tubuh, dan yang paling parah itu adalah gejala AIDS, di mana sudah ada penyakit kronis seperti TBC ataupun meningitis. Namun saat ini dengan pengobatan yang tepat atau antiretroviral, hal ini bisa menekan jumlah virus dalam tubuh si penderita. Penyakit ini sekarang lebih dilihat sebagai penyakit yang mengancam jiwa, gengs, dan bukan sebagai pandemi lagi seperti kanker. Meskipun telah dilakukan penelitian secara ekstensif, para ilmuwan di seluruh dunia hingga detik ini masih belum bisa menemukan vaksin untuk penyakit ini, gengs. Kita doakan aja semoga vaksinnya cepat ditemukan ya, gengs.
So gengs, pastinya ada hikmah dari setiap kejadian ataupun wabah penyakit seperti pandemi yang kita alami saat ini. Yaitu kita harus semakin dekat kepada Tuhan, kita harus cinta sesama dan juga lingkungan, dan yang pasti kita harus jaga kesehatan dimanapun kita berada. Karena gue sendiri pribadi yakin gengs, semesta itu memiliki cara tersendiri untuk memberi kita pelajaran hidup. So, itu tadi cerita hari ini. Semoga menemani hari kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika kalian suka channel ini. I'll see you guys soon. Stay safe everybody.